Dasar hukum tarif pajak dan PPh terutang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Undang-undang ini mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Pada pasal 10 undang-undang ini dijabarkan bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pasal 17 dalam undang-undang ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan. Wajib pajak membutuhkan informasi ini untuk menghitung pajak terutang dari penghasilan kena pajak. Dan yang ketiga ada Per 32/PJ/2015. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 juga mengatur tarif pajak penghasilan dengan fokus pada pajak penghasilan pribadi. Peraturan ini juga membedakan tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan yang belum. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif di mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, tarif progresif ini ditetapkan untuk pajak penghasilan orang pribadi. Seperti yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai 50 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Yang kedua, lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya adalah 15%. Yang ketiga, lapisan PKP lebih dari 250 sampai 500 juta, tarif pajaknya adalah 25%. Dan yang keempat, lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya adalah 30%. Yang kedua, tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% dan pajak bumi dan bangunan dengan tarif 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Selanjutnya ada tarif pajak tetap. Tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang tidak tergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Contoh tarif pajak tetap adalah bea materai. Materai 3.000 digunakan untuk nominal transaksi antara 250.000 sampai dengan 1 juta. Materai 6.000 digunakan untuk transaksi di atas 1 juta dan transaksi di bawah 250.000 tidak dikenakan bea materai. Dan yang terakhir, tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak untuk pajak penghasilan menggunakan tarif progresif di mana ketentuannya dapat dijelaskan dalam tabel berikut. Bagi wajib pajak yang memiliki PKP kurang dari 50 juta, maka tarif pajaknya sebesar 5%. Bagi wajib pajak yang memiliki PKP sebesar 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya sebesar 15%. Bagi wajib pajak yang memiliki PKP sebesar 250 sampai 500 juta, tarif pajaknya sebesar 25%. Bagi wajib pajak yang memiliki PKP lebih dari 500 juta, maka tarif pajaknya sebesar 30%. Tarif tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajaknya sebesar 20% lebih tinggi daripada jumlah pajak yang harus dibayar. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 20 Peraturan Dirjen Pajak Nomor per
strip 16/PJ/2016. Dengan demikian, pemotongan pajak sebesar 120% dari tarif yang disebut dalam pasal 17. Jika dilihat dari tabel, maka perhitungannya sebesar pengalian antara 120% dengan masing-masing tarif pajak yang terutang. Pengertian PPh terutang. PPh terutang. Hukum pajak Indonesia mengenal istilah pajak terutang. Istilah ini mengacu pada pajak yang harus dibayarkan pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun sesuai ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan PPh terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Tata cara perhitungan PPh terutang. Contoh soal. Diketahui terdapat seorang pegawai yaitu Tuan X. Tuan X memiliki penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 600 juta setahun. Maka, berapakah PPh terutangnya? Tahapan perhitungannya dari soal tersebut yaitu yang pertama, dari pernyataan di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, Tuan X akan dikenakan wajib PPh dan PPh terutang. Jika diketahui PKP sebesar 600 juta, maka berdasarkan tarif pada Pasal 17 UU PPh, Tuan X akan dikenakan tarif hingga 30% karena PKP tersebut di atas 500 juta. Berikut perhitungan PPh terutangnya. Untuk menghitung PPh terutang, kita harus berpedoman pada tarif yang ada pada pasal 17. Nah, yang pertama yaitu 5% dikali 50 juta, yaitu sama dengan Rp2.500.000. Selanjutnya, 15% dikali 200 juta rupiah. 200 juta rupiah ini merupakan selisih dari 250 juta dikurangi 50 juta. Jadi hasilnya 200 juta rupiah. Jadi 15% kali 200 juta rupiah hasilnya 30 juta rupiah. Selanjutnya 25% kali 250 juta rupiah. Ini merupakan selisih dari 500 juta dikurangi 250 juta. Nah, untuk 25% kali 250 juta ini hasilnya Rp62.500.000. Lalu yang terakhir 30% dikali 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini didapat dari PKP Tuan X yaitu 600 juta rupiah dikurangi oleh 500 juta rupiah. Maka hasilnya yaitu 100 juta rupiah. Nah, 30% kali 100 juta rupiah hasilnya 30 juta rupiah. Maka, jika dijumlah semuanya yaitu 125 juta rupiah. Jadi, PPh terutang yang harus dibayarkan oleh Tuan X yaitu sebesar 125 juta rupiah.